Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Widianingsih, NPM A1A019116. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan di masa pandemi dan kegiatannya. Pada tahun 2020, seluruh dunia mengalami wabah yaitu COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang melanda hampir di seluruh dunia. Untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19, semua negara menerapkan sebuah tindakan, salah satunya dengan melakukan gerakan social distancing, yaitu jaga jarak yang dirancang untuk mengurangi interaksi orang-orang dalam komunikasi. Dengan adanya social distancing, maka pembelajaran sekolah menjadi terhambat dan tidak bisa dilakukan secara langsung. Hal ini juga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, dalam bidang pendidikan sekolah-sekolah banyak diliburkan. Kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu. Pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka untuk sementara tidak bisa dilakukan selama pandemi berlangsung. Kini pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh. Dalam hal ini, fasilitas penunjang daring atau jarak jauh yaitu kuota internet, aplikasi penunjang, laptop atau komputer, dan materi pembelajaran seperti buku, catatan, dan lain-lain. Baiklah, saya di sini juga akan memberikan sedikit kekurangan dan kelebihan pendidikan saat pandemi. 1. Kekurangannya yaitu yang pertama, sulit untuk mengontrol mana siswa yang sering mengikuti atau serius mengikuti pembelajaran dan mana yang tidak. Yang kedua, pembelajaran lebih banyak bersifat teorisme dan minim praktik karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan siswa. Yang ketiga, mereka yang tinggal di lokasi yang infrastruktur berkomunikasinya masih kurang baik, tentu akan kesulitan untuk mengakses internet. Yang keempat, tidak semua siswa memiliki dan mampu mengakses pembelajaran yang dibutuhkan. Yang kelima, terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi siswa saat belajar. Dan selanjutnya yaitu kelebihan yang pertama, waktu dan tempat lebih efektif, siswa bisa langsung mengikuti proses pembelajaran dari rumah. Yang kedua, siswa tidak hanya tergantung pada guru, tetapi juga bisa belajar untuk melakukan riset sendiri melalui internet. Kemudian yang ketiga, otomatis siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa HP bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan mencerdaskan, tidak hanya untuk bermain sosial media dan game. Dalam hal ini, orang tua juga harus memperhatikan akses yang dilakukan anak terhadap internet. Oleh karena itu, bisa dipungkiri, perkembangan teknologi saat ini selain berdampak positif, juga berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Dalam pembelajaran daring, anak juga lebih cenderung mudah bosan dan kehilangan semangat. Untuk itu, peran orang tua harus menciptakan suasana nyaman saat anak mengikuti pembelajaran untuk dapat lebih maksimalkan. Sebagai orang tua juga turut aktif berkomunikasi dengan guru. Interaksi kedua guru juga perlu dilaksanakan oleh orang tua ketika anak dan diri sendiri menemukan kesulitan terhadap pelajaran. Konsultasi dilakukan agar guru dapat memberikan solusi terbaik terhadap kesulitan yang dihadapi anaknya, terutama dalam penggunaan gadget. Baiklah, saya di sini juga akan menjelaskan sedikit
dampak negatif dan positif dalam pembelajaran daring atau dalam belajar di rumah. Satu, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Yang kedua, metode pembelajaran atau belajar yang variatif ketimbang anak yang hanya berada di dalam kelas. Yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasikan teknologi. Yang kelima, sebagai anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang memeriksa. Dampak praktik dalam belajar jarak jauh yaitu 1. Ancaman putus sekolah. Yang kedua, penurunan capaian belajar. Yang ketiga, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi dulu. Yang keempat, anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Yang kelima, anak kurang bersosialisasi. Baik, saya di sini juga akan menjelaskan sedikit peran guru, peran orang tua dan juga peran anak. Yang pertama saya jelaskan yaitu peran guru. Guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran jenuh dalam penerima pembelajaran tersebut. Bagaimana tingkat pemahaman anak atas materi-materi yang telah diberikan secara daring. Melalui dialog interaktif interaktif antara guru dan anak menimbulkan tingkat pemahaman anak atas materi baik. Berikutnya yaitu peran anak. Anak dituntut untuk selalu mengikuti daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pelajaran tersebut secara tuntas. Anak harus belajar secara virtual, di mana dialog interaktif antara guru dan anak tidak semudah kalau secara tatap muka. Tingkat pemahaman anak atas materi yang diberikan tentulah berbeda-beda. Banyak yang tingkat pemahaman kurang karena ketidaksungguhan dalam proses pembelajaran. Ada dan tidak adanya orang tua, tahu lainnya, ada dan tidak adanya orang tua lainnya yang melakukan pendampingan. Di samping itu, fasilitas anak yang dimiliki dari berbeda-beda. Di samping itu, fasilitas anak yang dimiliki dari berbeda-beda seperti jenis handphone, jenis laptop, outfit yang digunakan dan jumlah kuota yang dimiliki. Kemudian peran orang tua. Di saat pembelajaran daring saat diperlukan oleh anak, terutama pada anak-anak tingkat SD, orang tua dituntut untuk dapat menjelaskan apa yang dijelaskan oleh pengajar dan dapat membantu mengerjakan tugas kerjaan rumah anak-anak. Peran penting orang tua lainnya yang sangat penting memberikan fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota, dan bahan-bahan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini memicu kesengajaan karena di saat pandemik ini banyak sekali pemutusan hubungan di kalangan kerja buruh, pemotongan gaji karena dampak pandemik dan berkurangnya penghasilan bagi pelaku UMKM. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.